Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Mimada yang saya hormati dan saya cintai, tidak terasa kita telah sampai pada puasa Ramadan hari kelima. Apakah puasa Ramadan kita yang telah lalu itu dicatat oleh Allah sebagai puasa yang sah atau tidak? Maka dari itu, marilah pagi hari ini menjelang siang kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendalami ilmu tentang apakah itu puasa, syarat-syarat wajibnya puasa, apa-apa yang membatalkan puasa, dan juga apa-apa kesunahan dalam puasa. Di sini kami sudah ada sebuah kitab karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau mengarang kitab Fathul Qorib Al-Mujib dari Syarah Takrib. Di dalam kitab ini beliau sudah menulis lengkap tentang hukum-hukum tentang puasa. Mari kita pelajari kitab ini dengan seksama. Kitabus Syami utawi piro-piro kitab nerangake poso. Wasara itu wujubis syami utawi piro-piro syarat wajib poso iku salah satu asya'a telu piro-piro suwiji-wiji. Jadi di kitab ini, kitab takrib itu menjelaskan bahwasanya syarat wajibnya puasa itu ada 3. Wafi ba'din nasahi, tapi di nasah yang lain itu dikatakan arba'atu asya'a, 4 syarat wajibnya puasa. Syarat wajib puasa yang 4 atau 3 itu apa saja? Yang pertama al-islamu suwiji Islam, wal bulughu nomor lorone balik, wal aqlu lan duweni akal, wal qudratu lan kuwasa alal shaumi ing atase puasa. Berarti dikatakan di kitab ini bahwasanya 3 atau 4 perkara yang mewajibkan puasa itu adalah pertama Islam. Berarti Islam itu apa? Islam adalah seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah dikatakan Islam. Terus apakah cuma Islam saja? Tidak cukup cuma Islam, tapi ada syarat wajib yang lain. Wal bulughu lan baligh. Terus yang kedua, syarat wajibnya puasa yang nomor 2 itu adalah baligh. Terus batas-batasnya baligh itu seperti apa? Berarti dikatakan dalam kitab ini juga batasannya baligh itu yang pertama itu antara laki-laki dan perempuan kalau belum dalam umur itu sudah menginjak umur 15 tahun. Berarti secara otomatis kalau ada seorang laki-laki dan seorang perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan itu kok sudah berumur 15 tahun, otomatis mereka sudah dikatakan baligh dan juga wajib menjalankan puasa. Terus bagaimana kalau ada anak yang belum 15 tahun? Kalau belum ada anak yang belum 15 tahun, tapi kalau anak laki-laki dan perempuan itu sudah pernah mimpi terus mengeluarkan mani atau sperma pada umur 9 tahun itu sudah dikatakan baligh. Berarti bukan cuma laki-laki saja yang bisa mimpi mengeluarkan sperma, tapi juga perempuan itu ada yang mimpi terus mengeluarkan sperma. Itu pada umur 9 tahun kalau ada anak entah itu laki-laki atau perempuan sudah seperti itu berarti sudah dikatakan baligh. Itu khusus laki-laki dan perempuan. Sekarang yang khusus untuk perempuan saja, itu kalau ada perempuan sudah berumur 9 tahun, terus sudah mengeluarkan darah haid, berarti perempuan tersebut atau anak tersebut itu sudah dikatakan baligh dan sudah terkena kewajiban untuk puasa. Yang pertama dari Islam, bukan cuma Islam saja, tapi Islam yang sudah baligh. Terus kalau anak kecil umur 1 sampai 6 tahun, 8 tahun itu belum terkena kewajiban baligh, itu terkena kewajiban puasa.
Jadi kalau ada anak kecil kok masih SD kelas 1 itu tidak puasa, ya jangan disalahkan, jangan dimarahi. Jadi kita harus mengajaknya untuk mengenal namanya puasa itu seperti apa. Terus yang berikutnya adalah al-aqlu lan duweni akal. Berarti orang-orang yang mempunyai akal itu wajib untuk melakukan puasa. Jadi bagi orang-orang yang sudah mempunyai akal tapi kok tidak mau puasa karena tidak ada apa-apa, itu berarti bisa dikatakan tidak mempunyai akal. Karena tidak mau puasa. Berarti bagi kita yang mempunyai akal sehat itu wajib terkena kewajiban puasa. Wal kudrotu, dan syarat wajibnya wal kudrotu lan kuoso, mampu. Berarti syarat wajibnya puasa itu yang berikutnya adalah mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk menjalankan puasa dari subuh sampai maghrib, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ala saumi ing atase poso. Jadi bagi orang-orang yang tidak mampu, seperti orang-orang yang renta itu tidak terkena kewajiban untuk berpuasa. Jadi itu 4 syarat-syarat wajibnya puasa. Berarti bagi kita yang sudah ada syarat-syarat wajib puasa, berarti kita harus atau wajib melakukan puasa. Entah itu Islam, balik, akal, dan kudratu ala saum. Jadi kalau kita sudah mempunyai 4 syarat ini, berarti kita wajib untuk melakukan puasa. Kok kita terhindar dari 4 syarat ini, berarti kita tidak wajib untuk puasa. Seperti kita tidak mampu karena sedang sakit, itu juga tidak terkena kewajiban puasa. Sakit itu juga sakit yang benar-benar tidak mampu untuk melakukan puasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Terus kemudian kita mempelajari apa itu fardu-fardunya puasa. Berarti fardu-fardu puasa itu juga dikatakan di sini. Wa faraidus shaumi utawi fardune poso iku arba'atu asya'a, papat piro-piro suwiji-wiji. Berarti fardunya puasa juga dikatakan dalam kitab ini ada 4 macam. Apa saja? Ahaduha an-niyatu, yang pertama itu niat. Berarti kita puasa itu harus ada niatnya. Kalau kita puasa tanpa niat itu berarti puasanya itu tidak dianggap. Kita cuma dapat haus dan laparnya saja. Terus niatnya itu kapan? Bil qalbi, di dalam hati. Berarti niat itu dalam hati. Wa in kana as-shaum fardhon ka ramadhana aw nadhron. Fala budda min iqa'in niyati lailan. Jadi ketika kok mempuasa itu kok wajib ataupun nazar, itu wajib min iqa'in niyati lailan. Berarti harus menetapkan niatnya itu malam harinya. Berarti tidak diperbolehkan itu kok ketika puasanya itu wajib seperti Ramadan atau puasa nazar. Puasa nazar itu puasa yang memang kita itu nazarkan. Contohnya itu, wah, ketika saya mempunyai nilai yang baik, besok saya akan puasa. Nah, itu kayak gitu tuh, seperti itu adalah puasa yang wajib harus kita kerjakan. Nah, ketika kita puasa seperti itu, puasa Ramadan atau puasa nazar seperti itu, kita harus iqa'in niyati lailan. Berarti harus niatnya itu di malam hari, tidak boleh di pagi hari. Beda kalau puasa sunnah itu boleh di pagi harinya, setelah subuh boleh niat seperti itu. Tapi kalau wajib seperti Ramadan dan nazar itu tidak diperbolehkan untuk niatnya di pagi hari. Harus iqa'i niat lailan. Berarti harus di malam hari. Entah itu habis isya atau sebelum tidur atau waktu mau sahur itu juga diperbolehkan. Yang penting iqa'in niat lailan, di malam hari. Wa yajibu atayin fi shaumi fardhon ka ramadhana. Terus wajib menentukan, wajib bulan wajib atayinu nentuake fi shaumi fardhin ka ramadhana. Berarti harus wajib menentukan puasanya kalau itu puasa yang wajib. Jadi contohnya itu ka Ramadan seperti puasa Ramadan. Berarti wajib harus ada ditentukan puasa apa. Itu kalau yang puasa fardu atau puasa yang wajib. Wa akmalun niyat saumu ayyakulu asasan nawaitu somaghotin an adain
fardhi Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Berarti harus ada ditakyin fardhi Ramadhani. Berarti harus ada Ramadannya. Jangan cuma nawaitu sauma ghatin hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu belum cukup. Itu niat. Wal imsaku lan ngeker anil akli saking mangan wasyurbi lan ngombe. Jadi fardunya puasa yang nomor 2 yaitu adalah mengeker. Mengeker itu adalah menjaga dari makan wasyurbi dan minum. Jadi kita harus menjaga dari makan dan minum. Wa ingkila al ma'kul wal masyrub inda ta'ammud. Walaupun senajan kila sedikit. Berarti walaupun kita itu makannya cuma sedikit atau minum cuma sedikit, tapi kok kita amidan, kita itu sengaja, maka itu juga termasuk dikatakan batal. Bukan cuma satu piring, tapi cuma 10 saja, atau cuma sebutir makanan, sebutir nasi, tapi kok kita itu sengaja memang dimasukkan ke dalam mulut, terus dimakan, itu juga dikatakan membatalkan puasa. Wa in akala nasyan au jahilan lam yuftiru ingkana qoriban ahdin bil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama. Tapi beda cerita kalau seandainya kita itu makan, entah itu sedikit atau itu banyak, tapi nasyan kita itu lupa, nasyan wong kang lali. Jadi ketika kita kok makan satu piring, 2 piring atau beberapa piring, itu tapi ketika kita itu keadaannya itu lupa. Jadi lupa itu diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya. Berarti tidak membatalkan puasa, tapi syaratnya harus nasyan. Au jahilan, atau memang tidak tahu kalau makan dan minum, entah itu sedikit atau banyak, itu bisa membatalkan puasa. Jahilan itu seperti apa? Ingkana qoriban ahdin bil Islam. Jadi ketika kita itu baru masuk Islam, kita itu baru mengetahui Islam, terus kita itu terkena wajib puasa, atau namanya orang baru masuk Islam kan belum tahu apa-apa. Nah, ketika kita kok puasa, terus makan, terus minum, nah, karena itu jahilan, memang tidak tahu bahwasanya makan dan minum itu bisa membatalkan puasa, maka makan dan minum itu tidak membatalkan puasa. Atau lagi jahilan nasya'a ba'idan anil ulama. Jahilan atau karena ketidaktahuannya itu karena kita itu tumbuh di lingkungan-lingkungan yang tidak ada ulamanya. Berarti kita itu tumbuh di hutan belantara, cuma ada sekelompok orang, terus kamu itu Islam, terus terkena kewajiban Islam, terkena kewajiban puasa, terus kamu tuh makan dan minum, tapi kamu nggak tahu kok minum dan makannya kamu itu bisa membatalkan puasa. Nah seperti itu, karena kamu jauh dari ulama, maka makan dan minum kamu itu juga termasuk tidak membatalkan puasa. Berarti bukan jahilan itu gara-gara sekarang kan nggak mungkin orang itu kok jauh dari ulama. Sekarang itu ulama sudah banyak sekali, orang-orang pintar, orang-orang pondok sudah banyak, nggak mungkin itu kok kita jauh dari ulama. Tapi kalau memang ada orang yang jauh dari ulama, memang rumahnya itu pelosok, di hutan paling pelosok, terus dari ulama, cuma tahu bahwa kalau orang Islam itu puasa, tapi tidak tahu apa-apa yang membatalkan puasa karena jauh dari ulama, maka ketika dia kok makan, terus minum, itu tidak membatalkan puasanya karena jahilan atau memang tidak ketahuannya dia. Tidak tahu, bukan tidak ketahuan orang lain, tidak tahu. Wa ilah, dan ketika kalian kok tidak seperti itu, tidak nasyan atau jahilan, aftoro, maka puasa kalian itu akan batal. Itu fardu yang nomor 2. Terus fardu yang nomor 3 wal jima'u. Terus yang berikutnya adalah jima. Jima itu adalah berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang suami istri. Terus dikatakan di sini watsalitsu al jima'u amidan. Berarti jima yang memang disengaja. Memang dia tahu kalau dirinya itu puasa, terus saking pinginnya sama istrinya langsung
dia itu jima sama istrinya. Nah seperti itu karena ketahuannya dia, memang dia itu benar-benar tahu bahwa dirinya itu sedang puasa, terus jima di ketika puasa tidak diperbolehkan, tapi dia ngamit dan sengaja jima dengan istrinya, maka puasanya itu juga batal. Terus apakah ada jima yang tidak membatalkan puasa? Ada. Wa amal jima'u nasiyan. Jadi ketika ada jima itu kok tidak lupa, ketika jima tapi kok lupa. Berarti lupanya bukan lupa jimanya. Aku kok jima, ini lupa. Lupanya itu puasanya. Jadi ketika sedang asik-asiknya berhubungan dengan istrinya, tapi dia itu ingat bahwasanya ketika di pertengahan itu, saya kok sedang puasa. Nah, puasanya itu tidak membatalkan. Jadi puasanya itu tidak batal apabila tidak diteruskan. Kalau diteruskan itu namanya jamidan. Berarti langsung diberhentikan. Secara ketika ingat langsung berhenti. Nah, itu langsung tidak membatalkan puasa. Tapi kok ngamit dan memang udah saya itu kok puasanya aku sedang puasa jima. Nah, terus kok diteruskan itu membatalkan puasa. Fakal akli nasian, seperti hanya jima yang nasian itu seperti makan yang lupa. Terus berikutnya wata'am madul qoi, dan wata'amadulan nyengojo al qoi mutah, dan juga menyengaja mutah itu juga membatalkan puasa. Berarti maksudnya itu menyengaja untuk mutah itu adalah caranya melogok-logokkan, menaruh jari itu di kerongkongan terus ditusuk-tusuk biar mutah. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Contohnya mutah yang tidak membatalkan puasa ketika kalian kok naik kendaraan perjalanan jauh terus pusing, terus kalian mutah di kendaraan, mabuk kendaraan, nah itu tidak membatalkan puasa. Jadi mutah-mutah yang seperti itu, mutah-mutah yang ada di kendaraan itu tidak membatalkan puasa. Terus kemudian walladzina lan perkara yuftiru kang batalake bihi apa bi alladzi as-shaima ing wong kang poso iku asratun asya'a 10 pira-pira suwi-wiji. Jadi sekarang kita menjelaskan tentang beberapa perkara-perkara yang bisa membatalkan orang yang sedang puasa. Jadi apa-apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di sini dikatakan asyratu asya'a, 10 pira-pira suwiji-wiji. Berarti ada 10 macam perkara yang bisa membatalkan puasa. Perkara-perkara itu apa saja? Ma wasola amdan ilal jauf aurroksi. Ma utai perkara wasola kang tumeka apa ma amdan kelawan jarak ilal jaufi maring dalan nerus aurroksi utawa sirah. Jadi perkara yang masuk ke dalam lubang-lubang yang bisa lubang-lubang yang menuju ke dalam. Contohnya lubang-lubang menuju ke dalam itu ada lubang hidung, lubang mulut, lubang mata, lubang telinga, terus lubang bawah yang belakang dua, belakang dan depan itu juga bisa membatalkan puasa. Atau ma wasul amdan ila roksi atau kepala. Berarti ketika kalian mempunyai penyakit yang mana kepala kalian itu kok ada retakan, terus kalian itu memasukkan sesuatu dengan secara sengaja, memasukkan kalian ke dalam kepala dan sampai otak, itu juga bisa membatalkan puasa. Wal uqnatu fi ahadis sabilaini. Wal huknatu niku wal huknatu lan nglebokake fi ahadis sabilaini ing dalam dalan loro. Berarti memasukkan apa saja di lubang bawah dan lubang yang bawah, yang depan dan yang belakang. Berarti bukan cuma depan tok, tapi juga belakang juga iya. Jadi ketika kalian kok sengaja dengan sengaja memasukkan sesuatu barang sekecil apapun itu ke lubang depan atau lubang belakang, itu juga bisa membatalkan puasa.
Kalau dalam dalam bahasa bakunya wal huknatu itu contohnya adalah suntik atau injeksi. Jadi suntik dalam kemaluan kalian itu kok disuntik, nah, memasukkan sesuatu seperti itu juga bisa membatalkan puasa. Wal qai'u lan mutah-mutah, berarti memutahkan sesuatu tapi amdan, secara disengaja. Berarti itu juga bisa membatalkan puasa. Wal wad'u lan wati amdan kelawan sengaja fil farji ing dalam farji. Jadi seperti itu jima yang memang sengaja itu juga bisa membatalkan puasa. Wal ingzalu an mubasyaratin, wal ingzalu lan metu mani an mubasyaratin saking tetemunan kulit. Berarti ketika kalian kok bersentuhan kulit dengan lain jenis, kok kalian terus keluar mani, itu juga bisa membatalkan puasa tapi dengan syahwat. Berarti mubasyarah bila jimain dengan tanpa jima. Berarti cuma sesentuhan, kok langsung keluar mani, itu bisa membatalkan puasa. Wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal jununu lan idan, wal riddatu lan murtad. Terus yang berikutnya adalah haid, nifas, itu bagi perempuan. Kok selama puasa kok tiba-tiba haid, berarti ketika kok paginya belum haid, terus kok siangnya itu kalian haid, itu berarti langsung seketika itu puasanya itu batal. Wan nifasu juga nifas, setelah melahirkan itu juga batal. Jadi paginya kalian masih puasa, terus kok siangnya melahirkan, terus keluar darah nifas, berarti juga kalian itu juga batal puasanya. Wal jununu, dan juga gila. Jadi kalian pagi-pagi sudah sehat sekali, berarti fresh, tiba-tiba siang-siang jangan gila. Jadi tiba-tiba kalian tuh siang-siang tuh gila, ngomong sendiri, jalan-jalan tanpa linglung gitu. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Terus yang berikutnya yang terakhir adalah riddatu murtad, adalah keluar dari agama Islam. Jadi ketika kalian itu pagi Islam, terus siang-siangnya itu tiba-tiba pengen lock out, nah itu secara langsung puasa kalian batal. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa-apa yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi kalian semua. Dan minta maaf kalau ada salah-salah kata dari awal sampai akhir. Kalau ada salah murad, salah perkataan saya yang kurang bagus, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langkah kita bermula, bukan sekadar menahan haus dahaga, tapi menempa jiwa jadi mulia.